angka 42%. Untuk pencapaian kuning Pak sudah 249 hektar Pak sebanyak 29%. Kemudian untuk pencapaian ranking Pak sudah 156 hektar yang ke 18% Pak. Untuk kemarin Pak kami melakukan pengecekan QC Pak, pengecekan SPDC bersama SPDC, itu dosis kami masuk dosis paling tinggi Pak, yaitu di angka 4,23% Pak. Untuk temuannya yaitu 3 jantung buah tinggal, kemudian 2 ganjang di parit dan 2 ganjang di pokok yang itu Pak. Untuk pemanen sendiri Pak, yang bersangkutan sudah kami lakukan SP Pak, dan kedepannya kami akan melakukan cross block di pagi hari dan juga full day untuk setiap harinya Pak, supaya untuk memperkecil losis Pak, dan hal ini tidak akan kami usahakan tidak akan terjadi lagi Pak. Mungkin itu saja dari divisi 1. Semangat pagi. Semangat pagi. Untuk divisi 2 produksi sampai dengan tanggal 12 620 ton atau 41% dari target 1502. Kemudian hari ini rencana maintenance pruning satu kemandoran di blok Eskar 2 dan 3 kemandoran lanjut penuntasan panen di blok S8 sampai S6. Kemudian untuk perawatan hari ini masih fokus penuntasan jangkut di blok P4 dan kondisional nanti untuk training di divisi 1 Pak. Mungkin itu divisi 2. Terima kasih. Semangat pagi. Baik, semangat pagi. Untuk divisi 4 menusuk pencapaian produksi sampai dengan tanggal 11 di angka 28%. Kemudian hari ini panen lanjut dari seri Tenggo 20 sampai dengan Tenggo 14. Rotasi panen di angka 7 hari. Kemudian AKP rata-rata di angka 21%. Kemudian untuk perawatan nanti lanjut bantu raking di divisi AC Kapar blok M08. Kemudian nanti ada juga beberapa TK melakukan servis di blok servis raking di blok L12. Kemudian nanti ada 2 TK lanjut progres rempes pelepah di blok T13 T14. Mungkin sekian dari divisi 4 Manusub. Semangat pagi. Selamat pagi. Untuk round 1 pencapaian untuk produksi 1-2%. Kemudian terkait dengan hasil temuan untuk lokasi yang kemarin setiap sore kita jalankan untuk PD dan juga sore nanti bisa diserahkan untuk SP-nya. Kemudian untuk yang kemarin sudah koordinasi dengan Eka ya Pak Yip ya, untuk SP yang dari komanen ini ditambah lagi dengan SP untuk mandor panen, artinya untuk sambung ke SP 2. Kemudian untuk pengerjaan maintenance pruning di divisi 1 sudah selesai di 5 blok, di blok P7, P8, P9, P10 dan P1. Selanjutnya untuk di P5, P6 itu sekitar 94%. Jadi blok yang tuntas nanti bisa dilakukan untuk penyemprotan dan para daunnya. Mungkin nanti bisa dibantu dari TK R&D Pak Tony. Kemudian untuk yang pipa, di blok P4 penggalian pipa sudah selesai, dan nanti menaranya untuk di blok mana lagi yang akan dibuatkan penggaliannya. Kemudian terkait dengan masalah kualitas buah juga tolong kita perhatikan juga masalah kematangan buah. Kemudian untuk persentase berondolan dan juga tangkai panjang. Dan tangkai panjang juga masih sangat tinggi, sekitar 8%. Untuk persentase berondolan sendiri masih di angka 3,7. Jadi artinya masih banyak buah-buah mengkal ya, yang kurang matang yang kita panen. Jadi bisa dihitung dari akumulasi produksi kemarin, dari analisa produksi kemarin berapa tonase dan jumlah berundulan yang digutip. Untuk masalah
Berondolan juga pastikan untuk dikarungi juga, jadi ukuran menggunakan tongkat ukur, jadi lebih tepat untuk masalah penghitungan berondolan. Ya, itu saja dari round 1. Terima kasih. Selamat pagi. Semangat pagi. Divisi 3 plasma pencapaian produksi sampai tanggal 12 Maret di angka 35%, dan rencana panen hari ini dari blok 8176, 86, 85, 84, dan tim perawatan hari ini masih lanjut chemical rating di blok 90 divisi 4 plasma, dan untuk perawatan yang lainnya masih lanjut selective spraying di blok 74. Mungkin itu aja dari divisi 3 plasma. Semangat pagi. Selamat pagi. Untuk pencapaian produksi divisi hasil kapar sudah mencapai 45% Pak, dan RK panen hari ini dari pokok pendek masih di M11 M10 dari langsung panen 11 kg Pak. Dan untuk di blok ekstrak di blok M11 sampai M13 Pak, jadi rotasi masih di 8/9 efisiensi Pak. Dan untuk RK perawatan kita masih lanjut pengukuran NPK yang tahun kedua di M12. Sisanya kita arahkan aplikasi Jampos yang ada di M19, terus rating di blok M19. Mungkin itu aja dari divisi hasil kapar. Selamat pagi. Selamat pagi. Divisi CS Kapar Pak, pencapaian produksi sampai dengan hari kemarin ke 33% atau 497 ton dari target bulan ini 1476. Kemudian untuk rencana panen hari ini masih lanjut di Q dari Q18 sampai di Q21, kemudian di N-nya dari M9 dan M10. Untuk rotasi panen ada di 10 per 11 hari Pak, 11 hari masuk hari ini. Kemudian untuk rencana perawatan hari ini ada aplikasi pupuk NPK 13 di blok SO15 10 kilo, tadi ada yang setengah blok kita aplikasi pendek dan setengahnya Pak, karena nggak bisa pendek kita aplikasikan manual. Kemudian untuk hasil field day kemarin memang masih ditemukan losis Pak, terutama di pokok-pokok tinggi untuk buah tinggalnya. Jadi solusi hari ini kami akan buatkan satu inventaris agrek yang memang disambung Pak, disambung untuk keadaan darurat seperti temuan kemarin pokok-pokok yang tinggi, sementara PR pipa agrek itu datang yang kurang 8 meter. Mungkin itu Pak dari divisi C. Selamat pagi. Semangat pagi. Dari tim SDQC, yang pertama hasil pengecekan losis kemarin itu losis tertinggi di divisi 1 Manusuk 4,27%. Kemudian losis terendah itu di divisi AC Kapar 0,08%. Terkait losis ini bisa dilihat setiap pengecekan divisi 1 ya Pak Ion itu selalu tinggi. Dikarenakan apa? Beberapa kali kami mengecek PD itu tidak ada. Bisa dilihat dari monitoring yang kami kirimkan pada laporan itu beberapa mandor tidak menjalankan IPD. Jadi sesuai dengan instruksi pimpinan, lakukan field day setiap hari. Kemandoran yang sering tinggi losisnya di pemanen mana, agar tahu di mana penyebab losis itu. Kemarin juga ada satu janjang buah disimpan, itu buah mentah itu di pinggir jalan juga bisa dilihat untuk dikarung. Jadi tetap lakukan cross block di mana-mana saja, di blok-blok selesai panen atau pas panen. Jadi untuk meminimalisir kan adanya losis. Kemudian untuk pengecekan losis hari ini itu di divisi 2 Manusuk, divisi 5 Manusuk dan di plasma 3. Kemudian melakukan pengecekan pekerjaan perawatan nanti di O1 yang dikerjakan plasma 3. Kemudian juga mengingatkan kembali mendekati hari lebaran banyak tim kami juga yang akan cuti, jadi segera dilaporkan untuk pekerjaan borongan, maintenance pruning, racking atau apapun itu agar bisa kami lakukan pengecekan dan bisa kami lihat kualitas. Kalau tidak standar bisa dilakukan servis segera agar tidak terkendala terkait pembayaran. Mungkin itu saya dari kami. Semangat pagi. Baik, semangat pagi. Dari tim R&D Pak, untuk hari ini akan ada sensus HPT nanti di blok Q1, lalu pengambilan LSU nanti di P2, P3, P4 dan P5. Mohon bantuan Pak Leman nanti di P3 dan di P4.
lalu ada penanaman turnera dan stek turnera juga, lalu ada pengendalian tikus nanti di blok P19 dan P18. Itu saja dari tim R&D. Semangat pagi. Oke, selamat pagi. Untuk PKH WMS pagi ini masih lanjut utara balik pintu HDPE di N7, lanjut bongkar pintu HDPE, pintu kayu yang di jembatan N4U 17. Lanjut nanti kalau masih ada waktu lanjut bongkar pintu kayu yang di U18 untuk sport. Bantuannya PHL Bapak nanti satu untuk langsing gedung-gedung di kopi, TQ, Jumbi dibawa ke daerah 21 nanti bagi plasma. Untuk Pak Alton nanti spot PLB nya Pak untuk muat gedung-gedung. Mungkin itu aja dari WMS. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari O ujung O per P, P per Q, satu deretan aja. 18 Excel 54 perbaikan enter karir. Kemudian dari workshop selamat pagi. Semangat pagi. Saya menyampaikan kembali kepada user masing-masing divisi untuk mengingatkan tolong sekali untuk kesempatan besok pagi itu kita akan memberikan peran internal kepada operator huli agar disampaikan jam 6 minimalnya bisa sudah sampai tiba di sini atau setengah 7 paling lambatnya. Ada beberapa yang kita sampaikan sebenarnya dengan tempo hari itu tidak lain adalah untuk baik itu untuk status maupun untuk teknis-teknis masalah cara pengoperasian ataupun juga teknis-teknis cara permintaan BBM yang harus kita sesuaikan dengan kalibrasi, karena ada beberapa yang harus kita selesaikan, yaitu kalibrasi yang ada salah satu over. Jadi mereka akan saya pastikan dulu pengecekan unit tersebut apakah memang sesuai dengan kilometer, laporan-laporan dari operator itu sendiri, dan juga dengan menyesuaikan dengan fisiknya di mungkin saya rasa itu aja untuk penyampaian, mohon agar dibantu penyampaian kepada timnya, dan saya Iris semangat pagi. Baik, semangat pagi. Untuk elektrik infra ya, rencana kerja hari ini perbaikan AC server, perbaikan AC di nomor 4 blok A, lanjut servis genset untuk penggantian oli dan filter. Mungkin itu saja. Terima kasih, semangat pagi. Selamat pagi. Sistem infra bangunan saat ini lanjut pemasangan solar panel ASP Jabiren, lanjut pembuatan meja dan pemasangan lemari. Tinggi 1 setelah Pak Melvin terus potong sapi pagi Pak. Cek perbaikan plafon atap setelah pendek. Nanti lanjut juga untuk potong sapi juga. Untuk update panel surya Pak ASP Jabiren Kamis 12 Maret kita sudah terpasang 150 biji atau 13 baris Pak. Untuk tim koordinasi Pak Arno, izin tadi Pak, mintakan tim mekanik untuk terkait maintenance mesin genset induk karena menjelang nanti kita lebaran dan puasa Pak. Terus izin Pak, pagi ini saya ke ASP Jabiren untuk pantau anggota infra sekalian diskusi dengan tim ASP Jabiren, dan karena hari ini saya menjemput anggota karena minggu depan kita libur karena kita setelah lebaran baru kita kirim lagi anggota. Itu RK Infra Listrik pagi ini. Selamat pagi. Semangat pagi. Kita ingatkan untuk Bapak dari Rayon 2 Pak ya, untuk alasan mendesak kemarin sudah kita bagikan. Mohon pagi ini bisa dibuatkan dokumentasi untuk sosialisasi dan penempelan di pengumumannya. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Untuk dari bagian perbaikan jalan, Stumgarir kami standby-kan Pak sementara menunggu cuaca. Nanti kalau sudah cerah kami lanjut servis jalan di L17 dan K17. Untuk TLB pagi ada permintaan muat sapi di N8. Kemudian lanjut nanti bantu muat gorong-gorong di Bondri O21. Untuk DT pagi ini ada permintaan 2 unit ke Banjarmasin untuk pengambilan barang PKS dan workshop Pak. Sisanya kami bagi untuk pelangsiran batu dan tanah hitam. Itu aja. Semangat pagi. Baik, semangat pagi. Dari WMS yang pertama untuk pekerjaan di W22/23 sudah selesai Pak. Jadi sudah ada koneksi jalan CR dari W22/23 ke W/X, sehingga panen aksesnya tidak lagi bergantung ke jalan boundary. Untuk gorong-gorong sudah kita langsungkan 5 pieces, hanya saja kondisi gorong-gorongnya pecah Pak. Jadi sudah kita upayakan, sebagian penurunan juga kita masukkan ke parit, tapi memang kondisinya memang sudah retak.
Solusinya untuk yang di boundary W23 ujung nanti blockingan kami bongkar atau kami buka selebar 1 meter turun 50 cm. Terus untuk Elmot tadi malam kita aktifkan semua stasiun kecuali V10 water level kita targetkan di -30 sampai -35. Pintu air sebagian sudah kita masukkan air meskipun cuaca setiap sore ada hujan, tapi kalkulasi kami di akhir bulan ini sudah mulai masuk musim kemarau, jadi kami upayakan jangan sampai ada kekeringan di dalam blok. Untuk rencana lanjutan atau untuk pekerjaan selanjutnya besok ya Pak Ferry, kami rencanakan untuk ke KLM karena kontraktor di KLM sudah datang Pak. Hanya saja untuk mensinkronkan pekerjaan, maka kami dengan satu kontraktor di sini nanti Pak Komar akan kita ajak ke sana supaya pekerjaan di KLM seragam dengan di GIJ. Terus untuk support Pak, kami perlu support koordinasi dengan kapal KLM, masih ada satu sisa mesin. Mengenai kapal ini tetap kami pantau, cuman kami kadang-kadang kurang tahu masalah jadwal kapal ini sampai di sini jam berapa, kemudian bongkar berapa. Kalau untuk tim kami siap Pak, jadi kami mohon dibantu dari pimpinan untuk pastikan kapal nomor berapa yang siap angkut mesin satu set di samping pos Andreas. Demikian dari WMS, terima kasih, semangat pagi. Oke, ini Pak Ali pulang sama Pak Loks kan? Cukup kan sama Yen aja, kenapa harus kan? Tanya dia lah, dia pasti bisa atur kan? Ya, baik. Soalnya Pak Ali harus cari sama dia supaya dia di sana ada iksan untuk bongkar juga. Ya, terima. Dia bukan hanya muat nanti di sana bagaimana bongkar kan, gitu kan? Selamat pagi. Pagi. Baik, yang menanggapi pertama terkait dengan rencana kerja ekskavator Jumbion